Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, pernahkah terlintas bahwa kurban yang kita siapkan dengan susah payah ternyata tidak sah di sisi Allah hanya karena satu kesalahan kecil yang sering dianggap sepele? Bayangkan, sapi yang kita beli dari hasil keringat sendiri hanya menjadi daging biasa tanpa nilai ibadah sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dicintai Allah, pada video kita kali ini adalah tentang sah atau tidaknya kurban sapi secara patungan. Dasar utama yang harus kita pegang adalah Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa para sahabat pernah berkurban bersama Rasulullah dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dari sini jelas bahwa batas maksimal patungan 1 sapi adalah 7 orang. Tidak boleh lebih walaupun hanya 1 orang. Jika lebih dari 7 orang, maka kurban tersebut tidak sah sebagai kurban dan hanya bernilai sedekah daging biasa. Hal ini sering terjadi di sekolah atau kantor, di mana banyak orang patungan tanpa memperhatikan batas syariat. Sahabat, selain jumlah, niat juga sangat penting. Setiap orang yang ikut patungan harus memiliki niat berkurban yang tulus karena Allah. Jangan sampai ada yang hanya ingin mendapatkan daging tanpa niat ibadah, karena hal itu bisa merusak keabsahan kurban. Baik sahabat, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. InsyaAllah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, masalah yang lain adalah sumber harta. Pastikan uang yang digunakan berasal dari harta yang halal, bersih dari riba dan perkara haram, karena Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita berkorban karena gengsi, padahal mampu membeli kambing sendiri itu lebih utama daripada sapi patungan yang penuh dengan keraguan. Kurban adalah ibadah, bukan ajang pamer. Lalu perhatikan juga kondisi hewan. Jangan memilih yang cacat, seperti yang buta, pincang atau sakit, karena hewan kurban haruslah yang terbaik. Dalam penyembelihan, menyebut nama orang yang berkurban adalah sunnah yang dianjurkan, dan pembagian daging harus dilakukan dengan adil. Sahabat beriman, kurban bukan sekedar menyembelih hewan, namun menyembelih ego dan sifat kikir dalam diri kita. Harta yang kita simpan akan habis, namun yang kita kurbankan akan menjadi bekal akhirat. Sahabatku, ada sebuah kisah tentang seorang pria tua yang bernama Pak Rahmat. Beliau hanya pencari kayu bakar. Hidupnya sangat sederhana, bahkan untuk sekedar makan pun sering menahan lapar. Namun setiap Zulhijjah hatinya sedih karena belum pernah berkurban. Ia melihat orang-orang kaya membawa sapi yang besar, dan ia hanya bisa memandang dari jauh sambil meneteskan air mata. Suatu hari ia memberanikan diri mendatangi para saudagar yang sedang patungan sapi. Dengan suara gemetar ia bertanya, apakah boleh ikut meski uangku hanya sedikit? Mereka tertawa, mereka meremehkan dan mengusirnya. Pak Rahmat tidak marah, justru mendoakan mereka. Ia pulang, kemudian bersujud dan menangis, lalu mulai menabung setiap koin. Bahkan hanya makan nasi keras demi menabung. Setahun penuh berlalu. Tahun berikutnya ia datang lagi membawa kantong yang lusuh yang berisi uang receh. Kali ini anak-anak muda mengajaknya bergabung tanpa melihat jumlah uangnya. Pak Rahmat pun menangis. Akhirnya ia bisa berkurban. Mereka membeli sapi yang sederhana dengan penuh keikhlasan. Dan malam sebelum penyembelihan, salah satu pemuda bermimpi melihat sapi itu terbang ke langit, dan Pak Rahmat duduk di atasnya bersinar dengan terang. Terdengar suara bahwa kurban yang diterima bukan yang terbesar, tapi yang paling ikhlas. Saat disembelih, suasananya tenang. Dagingnya terasa sangat banyak.
bahkan lebih banyak dibandingkan sapi para saudagar. Seluruh desa membicarakannya, bahwa keberkahan tidak selalu pada ukuran. Sahabatku, dari kisah ini kita belajar, patungan bukan sekedar berbagi biaya, tapi berbagi keberkahan. Sahabatku yang dirahmati Allah, pastikan kelompok kurban tahun ini tidak berujung penyesalan. Bangun komunikasi yang baik, transparan, jujur dalam setiap rincian biaya, agar ibadah yang kita lakukan benar-benar bersih dari kecurangan sekecil apapun. Jika masih ada keraguan, jangan dipendam. Bertanyalah kepada ustaz atau kiai di lingkungan kita, karena ibadah kurban ini bukan ibadah biasa. Ia hanya datang sekali dalam setahun. Jangan sampai keraguan kecil merusak ibadah besar. Ingatlah, setiap helai bulu dari hewan kurban kita akan menjadi saksi di hari perhitungan. Bayangkan jika saksi itu justru menuntut kita karena kurban dilakukan dengan cara yang tidak sah, betapa ruginya. Maka jagalah juga salat kita, karena salat adalah tiang agama. Jika tiangnya rapuh, maka seluruh bangunan amal kita akan mudah roboh. Mari sekarang kita tundukkan kepala sejenak dengan penuh kekhusyukan untuk memanjatkan doa terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb kami yang maha mendengar, yang maha mengetahui segala isi hati kami, kami datang kepadamu dengan membawa segunung dosa, namun juga setitik harapan akan rahmat-Mu yang luas. Terimalah niat kami untuk berkurban tahun ini. Jadikan ia penggugur dosa-dosa kami yang telah lalu maupun yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkahilah harta yang kami gunakan. Jangan Engkau biarkan ada sedikit pun harta haram masuk dalam kurban kami. Berikan kami kekuatan untuk istiqamah menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Jadikan setiap tetes darah kurban kami sebagai penghalang dari api neraka. Ya Allah, ampuni dosa kami yang sering lalai. Sadarkan kami bahwa hidup ini sangat singkat. Berikan kami husnul khatimah dalam keadaan sujud kepadamu. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat kikir, ringankan tangan kami untuk bersedekah, tanamkan rasa cukup dan syukur dalam hati kami. Ya Allah, jadikan ilmu ini sebagai amal jariah bagi siapa saja yang menyebarkannya. Kabulkanlah doa-doa kami yang belum sempat terucap. Ya mujibas sailin, kabulkanlah. Sahabatku, jangan pernah berhenti memperbaiki diri dan terus belajar agama, agar kurban kita benar-benar diterima. Mari kita tutup dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keberkahan selawat ini mengalir dalam hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.